nyuwun para masyayikh, para habaib, para santri jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya Al-Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga. Saya Ustaz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Asy'ari. Masalah tajdid syahadat boleh tidak? Begini ya, masalah pengulangan mengucapkan kalimat syahadat di kondisi dan momen tertentu, apakah itu kemudian menunjukkan syahadat sebelumnya batal? Jawabnya tidak. Jadi pengulangan kalimat syahadat yang kita lakukan itu semata-mata untuk memantapkan keislaman kula panjenengan, bukan membatalkan keislaman sebelumnya. Saya tanya kalian jenengan, bapak-bapak, mas-mas ini, dulu waktu khitan membaca syahadat betul? Baca betul? Baca Pak, makanya tiang Jawi niku mengistilahkan diislamke gitu. Gimana? Diislamke karena waktu kita khitan niku syahadat, sebelum dipotong niku syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, padahal kita nimpun Islam kok syahadat melih. Apakah kemudian keislaman kita sebelumnya batal, kita dianggap murtad? Tidak. Itu hanya pemantapan, bukan masuk Islam lagi. Jadi tiang Jawa niku nggih mboten salah ketika mengatakan khitanan niku dengan istilah diislamke. Bukan berarti si orang yang mau dikhitan niku kafir setelah sebelumnya mboten. Maksudnya pemantapan apa? Keislaman saja niku. Termasuk tiga jenengan pas nikah, akad nikah niku syahadat mboten? Hah? Syahadat mboten? Syahadat. Sikra syahadat mang mriki coba ya. Syahadat. Pak Naib nggih pinter maca syahadat sih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki pengucapan kalimat syahadat ini bukan berarti jenengan waktu niku kafir napa pun murtad. Ndak, Pak. Itu hanya pemantapan keislaman. Tetap Islam, tetap muslim, tetap mukmin, cuma dimantapkan dengan kalimat tambahan, kalimat pengulangan syahadat. Niku mohon dipahami seperti itu. Jadi nanti karena ada fenomena dan kondisi-kondisi di mana nanti ada acara-acara yang kadang kita membaca itu, ya. Bukan berarti itu kemudian menggugurkan keislaman kula panjenengan, itu hanya pemantapan saja. Nanti nek jenengan jadi ASN, nggih. Kalau ziarah itu ke makam atau ke saudara yang masih hidup, apa bedanya ziarah sama silaturahim? Oh, nggih. Sedap nggih. Kula jawab niki, kula rampungke jawaban kula.
Nanti kita akan menjumpai nggih kula panjenengan niku akan mendapatkan kondisi-kondisi di mana mungkin kita mengucapkan kalimat syahadat mengulangi. Misalkan jenengan di napa? Napa niku jenenge? Dadi ASN niku lho, napa jenenge? Sumpah napa? Sumpah jabatan. Kadang kan ngenten nggih, sumpah jabatan dadi DPR, dadi menteri, dadi itu nanti disumpah pakai Quran terus napa maca syahadat niku mboten terus jenengan waktu niku kafir niku mboten. Niku untuk pemantapan keislaman mawon. Paham nggih sampai niki? Paham mboten? Paham. Oke. Terus nanti pertanyaan Bapak wau ziarah niku napa? Ke orang yang hidup atau ke orang yang mati katanya? Ke kuburan katanya. Ziarah niku kedua-duanya. Jadi ziarah ke orang yang hidup namanya ziarah. Ziarah kepada orang yang sudah wafat ke kuburan mereka namanya ziarah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Rasul, aku pernah melarang kalian dari apa? Ziarah kubur. Pakai kata ziarah, Pak. Fazuruha, sekarang ziarahlah kalian karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan negeri akhirat. Kula panjenengan mengunjungi saudara, nek saudara kerabat niku namine silaturahim. Rahim niku artinya kerabat. Kula teng paklik kula, teng bibi kula niku silaturahim. Nek kula tengene Pak Parno karena bukan kerabat saya niku namanya ziarah. Kula mengunjungi kubur ibu saya niku namanya ziarah kubur. Jadi penggunaannya ziarah niku untuk orang hidup dan juga orang yang sudah wafat. Itu sah, dah bahkan penggunaan kata ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Malah niki kula semangati kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, monggo ditradisikan dan dihidupkan ziarah kubur kepada orang-orang yang sudah wafat di antara kita, bapak, ibu kita, saudara atau kakak, adik, anak yang sudah wafat. Kita ziarah kubur untuk diri kita dan untuk mereka. Karena niki dalilnya ada, Nabi melakukan, dilakukan oleh para sahabat dan generasi salaf soleh pendahulu kita. Kadang gak lucu, Nabi melakukan, sahabat melakukan, ya kula jenengan umatnya malah tidak melakukan, itu malah aneh. Kan kita mengikuti sinten? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi niku ziarah kepada syuhada Uhud, para sahabat yang meninggal di perang Uhud. Nabi ziarah ke kubur ibunya. Para sahabat juga berziarah kubur kepada sebagian sahabat yang lain sampai penerus para ulama setelahnya. Jadi monggo itu bisa diamalkan oleh kita semuanya.